Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Selama dai kayaknya di rumah saja karena pandemi virus COVID-19. Pasti baik bukan? Dan jangan lupa tetap semangat belajar meskipun di rumah saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahan ajar pada kelas 4 sekolah dasar dengan tema 9, kayaknya negeriku, dan subtema 1, yaitu sumber daya energi. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Hai, perkenalkan nama saya Cantika Dia Ayu Pitaloka dengan NIM 19021020423 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jember. Langsung saja kita ke materinya. Tahukah kalian, Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber daya energi yang begitu melimpah dan tersebar di seluruh penjuru pulau-pulau yang ada di Indonesia. Namun, sumber daya energi tersebut haruslah digunakan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Untuk mendapatkan bentuk energi yang sesuai dengan kebutuhan, manusia harus mampu mengubah satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya dengan menggunakan sumber-sumber energi. Contohnya saja dalam pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut dengan PLTA. Untuk mendapatkan energi listrik, maka harus dilakukan perubahan energi, yaitu dari energi gerak yang bersumber dari tenaga air menjadi energi listrik dengan bantuan mesin generator turbin. Hal tersebut merupakan contoh perubahan suatu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Dengan kata lain, energi selalu mengalami perubahan bentuk saat digunakan. Selanjutnya, sumber daya energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Dan yang pertama kita akan membahas tentang sumber daya energi yang dapat diperbarui. Apakah itu? Sumber daya energi yang dapat diperbarui atau biasa kita sebut dengan sumber daya energi alternatif. Sumber daya energi yang dapat diperbarui ini dapat digunakan tanpa batasan waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat serta persediaannya yang begitu melimpah. Dan apakah contoh dari sumber daya energi yang dapat diperbarui ini? Contohnya yaitu adalah air, panas bumi matahari, biomasa, dan sampah organik. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui ini akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dikarenakan proses pembentukan dari sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui ini terjadi sekitar puluhan, bahkan jutaan, bahkan ratusan tahun lamanya. Maka dari itu kita harus selalu bijak menggunakan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui ini ya. Kemudian, contoh dari sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui yaitu misalnya bahan bakar fosil, dan yang kedua minyak bumi, dan gas bumi, dan juga bahan bakar nuklir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala bentuk yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut ini adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya seperti nelayan memperoleh nafkah dari laut. Yang kedua, petani memperoleh sumber pangan dari lahan pertaniannya. Yang ketiga, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan yang ada di lingkungannya. Kemudian, yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia pasti melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya.
Melalui interaksi sosial ini, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kalian kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman, bukan? Tinggal di kawasan seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alami yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Kemudian, setelah membahas tentang sumber daya energi yang dimiliki di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap lingkungannya. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Maka dari itu, manusia berkewajiban untuk menjaga sumber daya energi sebaik-baiknya. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk tetap menjaga ketersediaan air. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau sinar matahari menggantikan energi-energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. Selanjutnya, hak memanfaatkan sumber daya energi. Setiap orang memiliki hak yang sama ya untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber daya energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber daya energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang keberagaman sumber daya energi yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia? Pasti menyenangkan, bukan? Dan jangan lupa ya, tetap dijaga dan dilestarikan sumber daya energi yang ada di sekitar lingkungan kita. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di rumah saja, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa.